Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, beberapa hari yang lalu kita ketahui ya kalau Anies Baswedan itu diundang untuk memberikan pidato atau ceramah di Masjid Salman yang berada di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Nah, di sini beliau selain memberikan pidato juga memberikan sedikit sesi tanya jawab kepada para hadirin yang datang, baik itu para mahasiswa dan juga masyarakat yang hadir yang notabene bukan berkuliah di tempat tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan mendengar pertanyaan dari seorang mahasiswa yang kita ketahui di sini beliau menyebut di awal video yang kita tidak tampilkan, yaitu berkuliah di ITB di jurusan Teknik Fisika. Nah, di sini pertanyaannya cukup bagus dan dijawab secara elegan oleh Anies Baswedan dan sangat menarik untuk diikuti. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Makanya kita semua hadir di sini gitu. Kita setuju bahwa kita perlu menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, dan kita setuju bahwa satu hal yang paling penting untuk menjaga optimisme tersebut adalah meningkatkan daya pikir kritis masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya, Pak, saat ini Indonesia bukan kekurangan orang yang bisa berpikir kritis menurut saya, tapi Indonesia kekurangan orang yang amanah, Pak. Mengapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena orang-orang yang berada di pemerintahan, mereka bukan tidak pintar, mereka pintar, mereka punya gelar yang tinggi, mereka punya daya pikir kritis yang baik, tapi itu tidak menjamin mereka sebagai pembuat kebijakan, yang mana kebijakan tersebut kata dasarnya adalah bijak, mereka sendiri tidak mewakili kata bijak tersebut, Pak. Sehingga yang saya sedihkan adalah kami sebagai masyarakat ingin memperbaiki Indonesia, kami ingin menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, tapi upaya kami seperti dibungkam, seperti kami tidak dipedulikan oleh mereka yang ada di atas sana. To the point, pertanyaannya apa? Iya, sedikit lagi, Pak. Kalau tidak saya potong. Siap. Sedangkan untuk kita masuk ke pemerintahan yang pernah seperti dilakukan oleh Mas Anies juga, itu tidak mudah untuk bisa bersih di dalam pemerintahan. Jadi dari luar sulit dan dari dalam juga sulit gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga optimisme kita, untuk selalu ada dan selalu meningkat setiap harinya, Pak. Terima kasih. Baik, Wawan, makasih. Wawan, tentang apa misi, dan nanti Anda memutuskan mau ikut bergabung atau hijrah. Nomor satu, Anda harus memiliki kompetensi kelas global. Ruang kuliah boleh di Bandung, ruang kuliah boleh di Ciamis, ruang kuliah boleh di Cirebon, tapi kompetensi harus berstandar global. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu buat yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama tentang misi dan lain-lain. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat, ini udah selesai kampanye, Anda tanya misi. Saya salah nanti. Tapi saya ingin katakan, Anda boleh bandingkan di dalam dokumen statement mission kata boleh tahu bukber bareng Bayu pakai nomor aktif selamanya. Pesan kebutuhan masak seperti di iklan Ramadan ini segera tiba pakai GrabMart. sebagai akselerator di berbagai bidang, dan selalu pesannya adalah teknologi itu jadi equalizer untuk Indonesia, jadi pembuat penyetaraan. Jangan teknologi justru meningkatkan ketimpangan. Teknologi hadir untuk mensetarakan, yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu bagaimana caranya benar, dan
kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi. Enggak, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Sehingga bukan semata-mata menerapkan, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita ingin terapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah di Indonesia apa, lalu kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga Bung Wawan setuju. Yang kedua, Bilal. Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan, yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T trust, C apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif, saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anis bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Ya, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban dari Anies Baswedan, di mana pertanyaan tadi yang kita perlihatkan di awal adalah dari mahasiswa ITB yang bernama Bilal dan mengambil jurusan teknik fisika ya. Nah, di sini pada saat jawaban Anies Baswedan memberikan jawaban dari beberapa orang yang bertanya sebelum dan juga sesudah Bilal. Jadi bila kita melihat substansi dari apa yang dikatakan oleh ditanyakan oleh Bilal, Anies Baswedan menyebut bahwa memang Republik ini membutuhkan orang-orang yang menjabat yang amanah gitu. Jadi bila memang pejabat itu pada saat ditempatkan pola pikirnya adalah untuk memumpuk kekayaan, maka pada saat dirinya dirotasi atau dipecat, maka orang tersebut pasti bakal pusing dan seperti tidak terima. Berbeda halnya dengan mereka para orang-orang yang ditempatkan di pemerintahan tapi memiliki
integritas yang tinggi, memiliki kemampuan dan juga memiliki kemauan untuk memperbaiki bangsa ini. Sehingga bila dirinya mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan tersebut, maka dirinya akan dengan hati mengerjakan. Tapi bila dirinya dirotasi atau dipecat, dirinya tidak masalah. Berarti memang sampai saat itulah dirinya berkontribusi secara langsung untuk negara. Jadi Anies Baswedan memberikan pidato bahwa memang untuk negara ini agar maju dan bisa berintegritas, maka dibutuhkan orang-orang yang amanah, jujur, dan juga berintegritas dan juga berkompeten. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kepentingan daripada partai politik, tapi yang ditempatkan adalah orang-orang yang ngawur, orang-orang yang tidak mengerti apa yang dikerjakannya, sehingga bisa saja perlahan demi perlahan institusi yang dipimpinnya akan hancur dan berantakan. Nah, jadi itulah jawaban dari Anies Baswedan mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang mahasiswa yang bernama Bilal yang mengambil jurusan dari Teknik Fisika. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah sudah terjawab apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut? Bila memang ada yang disampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Hidden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.